pergi kuliah di STIMIK Agamuha untuk mencari ilmu. Sambil kuliah bergurau mencari pacar, terutama untuk adik-adik gitu ya. Bapak jangan. Selamat wisuda Bapak, Mama, Kakak, semua di hari ini. Semoga menjadi alumni STIMIK yang bersahaja, menjadi teladan untuk kita semua di Papua Pegunungan. Wah. Terima kasih. Kami banggakan sebuah pengabdian yang luar biasa dari Yayasan Pengembangan Masyarakat Balian. Secara khusus Ketua Bapak Pendeta John Jonathan dan juga jajaran dari pengurus Yayasan Pengembangan Masyarakat Balian. Dan juga yang kami banggakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang diwakili pada hari ini wisuda STIMIK Agamuha adalah Bapak Dr. Suryanmoho MPhil sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi seluruh tanah Papua. Dan plus pada beliau. Beliau adalah pejabat kita, anak Papua, senior saya, kakak Dr. Mofu, menjadi pejabat di Kementerian Pendidikan dan mewakili kita semua untuk memperjuangkan aspirasi, kepentingan dan harapan dari kita semua yang bergerak di pendidikan dan juga kita orang tua kita semua. Dan yang kami hormati saudara-saudara jabat Forkopimda dan pemerintah provinsi Papua yang hadir, Kepala Dinas Satpol PP yang hadir, selalu dampingi saya Bapak Talenggen, dan juga pimpinan perbankan Bank Papua, Bank Mandiri, dan juga pimpinan bank yang lain yang hadir. Maaf tidak sebut satu persatu. Yang kami hormati Bupati Jaya Wijaya yang
diwakili oleh Bapak Asisten 2, juga pimpinan dari Batalion 75, pimpinan TNI yang ada di Jaya-Wijaya, pimpinan Polri yang ada di Jaya-Wijaya, dan juga yang kami kasihi pimpinan persekutuan gereja-gereja di Jaya-Wijaya yang hadir. Dan yang kami cintai, kami kasihi Bapak, Mama, kakak dan adik-adik yang berbahagia yang wisuda pada hari ini. Luar biasa. Dan orang tuaku semua, keluarga besar dari Bapak, Mama, dan adik-adik yang wisuda pada hari ini. Hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kita semua, karena perjuangan itu panjang. Tidak hanya pendidikan yang dihadirkan oleh STMI Kagamuan kita semua sejak 2012 hingga 2023 ini, tapi ini adalah perjuangan pengorbanan dengan air mata, tentu juga dengan kasih dari orang tuaku semua, dari mungkin kakak, dari adik, dari om, dari tante, yang memberikan dukungan kepada Bapak, Mama, dan adik kakak-kakak semua, adik-adik semua yang telah lulus pada hari ini. Kami yakin setiap orang, setiap alumni ataupun yang lulus pada hari ini memiliki kisah sendiri di dalam menyelesaikan pendidikan itu. Apakah pengalaman kisah di dalam keluarga untuk menyelesaikan pendidikan ini sekian tahun, kisah di dalam perjuangan antara menyelesaikan karir atau menunaikan tugas-tugas karir di kampus, di kantor, di mana saja, tugas untuk menunaikan tugas-tugas karya-karya dari para dosen dan tenaga pengajar, kisah di dalam perjuangan organisasi kemahasiswaan. Saya tadi lupa menyebut juga ada ketua BEM ya di sini ya, ketua BEM juga yang berhormat dari STMI Kagamuan, luar biasa teman-teman aktivis mahasiswa. Semua kisah itu tentu berharga, tapi juga mungkin ada kisah kasih ya Pak Ketua ya, kisah kasih untuk teman yang kemudian. Jadi Bapak, Mama, dan anak-anak semua, kita bersyukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih, atas sayang, dan atas rahmat kepada kita semua, kita dapat menunaikan tugas kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat. Bapak, Mama, dan kakak-kakak semua menyelesaikan karya demi karya, skripsi terutama yang begitu baik. Tadi sejak kami duduk di depan bersama dengan Bapak Dr. Surya Mofu, kemudian kami lihat satu persatu judul dari skripsi ini. Saya memberi applause luar biasa. Wah. Karya-karya yang begitu baik, yang bermanfaat secara langsung kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Secara khusus kami baru hadir sejak tanggal 11 November 2023 di tanah Papua Pegunungan ini dengan beberapa agenda-agenda terobosan di Papua Pegunungan, dan melihat karya dari Bapak, Mama, dan kakak-kakak semua dari skripsi ini sangat terkait sekali dengan apa yang menjadi agenda kita. Ada agenda, ada sistem informasi yang sangat terkait dengan pengembangan komunitas, ada kopi, kemudian juga ada pengembangan kawasan wisata, kemudian ada sistem keuangan kampung, sistem keuangan perkantoran, sistem keuangan gereja, kemudian juga ada sistem yang terkait dengan, saya menarik tadi ada sistem yang terkait dengan bagaimana pengelolaan lampu jalan, dan ini menjadi pergumulan kami beberapa saat. Wah, ini kota Wamena harus kita tata menjadi kota yang indah, kota yang sebagai ibu kota provinsi Papua Pegunungan, maka kita harus tata yang indah. Dan saya melihat banyak karya-karya skripsi yang begitu menarik yang dapat kita akan gunakan, sehingga di kesempatan yang baik ini dari pemerintah Provinsi Papua Pegunungan
akan membahas secara khusus dengan STIMIK agama ini untuk kita langsung, jika kita bisa melakukan di 2023 ini, di akhir-akhir tahun ini ada yang bersifat quick research. Yang mau diizin Bapak Dokter, mau biasa ada quick research atau riset cepat atau quick assessment. Jadi sebuah asesmen cepat untuk yang berguna bagi kita. Ya, nanti produknya bisa bersifat positif. 2-3 halaman saja sudah cukup bagi kami pemerintah untuk merumuskan arah kebijakan, program, kegiatan, proyek maupun nanti kerangka pembiayaan yang begitu menarik dari kakak-kakak semua. Kami bersyukur karena STIMIK adalah menjadi bagian penting dan terutama adik-adik menjadi bagian di dalam menerjemahkan sebuah agenda besar yang terjadi di dunia saat ini, transformasi digital. Pemerintah di berbagai negara atau juga pemerintah Indonesia juga telah merumuskan sebuah desain besar, sebuah rancangan besar, sebuah wajah besar tentang perubahan digital ataupun transformasi digital di Indonesia. Dan kami melihat hari ini, menyaksikan, menjadi saksi bahwa Bapak, Mama, Kakak menjadi bagian dari sebuah perubahan transformasi digital di Indonesia ini. Dan saya berjanji bisa langsung ingin nanti Bapak Ketua untuk berkomunikasi dengan saya. Tadi kertas-kertas saya lipat satu persatu ini beberapa hasil skripsi dari Bapak dan Mama dan kakak semua yang menarik, yang mungkin saya akan mengundang beberapa orang untuk kita diskusi. Mungkin nanti Bapak Ketua kita akan menghimpun, ada yang alumni yang berumpul di ekonomi yang menarik tadi, kemudian ada yang berumpul di bidang pendidikan, ada yang dirumpul untuk pelayanan sosial, tadi bagaimana akses pelayanan di gereja, ada bagaimana akses untuk melihat pelayanan sosial, kemudian juga nanti ada rumpun yang bersifat pengelolaan sistem keuangan, sehingga mungkin hasil alumni ini kita bikin membagi beberapa klaster, sehingga kemudian kita bisa diskusi. Ada langkah apa yang bersifat langsung aplikatif yang orang bisa lakukan di akhir tahun 2023 ini, tapi itu kemudian menjadi fondasi untuk 2024. Itu ajakan pertama. Ajakan kedua adalah kami ingin STIMIK, nanti mungkin ada beberapa kampus lagi, tapi kita ingin bahwa Bapak, Mama, dan kakak-kakak saya menantang sebetulnya, menantang dan mengajak agar orang sama-sama bersama dengan Bapak Ketua dan juga nanti dengan OPD kita yang bersifat pendidikan dan juga nanti ada OPD yang bersifat catatan sipil, untuk kita sama-sama melakukan sebuah dengan ilmu yang Bapak Ibu ada, sistem informasi dengan algoritma yang ada, kita bikin semacam sistem informasi, monitoring dan evaluasi anak-anak asli Papua Pegunungan yang bersekolah di berbagai negara, di berbagai daerah di Indonesia yang ada di tanah Papua dan ada di Jaya-Wijaya, sehingga pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memiliki sebuah data, memiliki sebuah command center, memiliki sebuah sistem komando informasi, sehingga bisa dapat memetakan Bapak, Mama, kakak yang sekolah di mana saja, di Amerika, di Rusia, di Australia, di New Zealand, di mana saja, yang ada di tanah-tanah Jawa, yang ada di Papua, yang ada di Jaya-Wijaya, orang semua bisa memetakan, sehingga kita bisa memetakan perkembangan seorang mahasiswa, ilmu apa yang dia peroleh, sudah semester berapa, dia dapat intervensi pendanaan dari siapa, apakah dia beasiswa Papua atau dapat bantuan KIP dari pemerintah pusat, atau mungkin dapat bantuan studi, kemudian dia punya topik risetnya tentang apa, dan terakhir dari hasil itu, dari sebuah command center SDM anak-anak Papua itu, maka kemudian terakhir orang bisa berbicara kira-kira knowledge management. Jadi sebuah informasi bagaimana semua hasil riset
hasil pemikiran dari semua kita bisa kumpulkan. Dan terakhir, bagaimana strategi penyaluran anak-anak ini. Jadi kakak orang sudah lulus, kira-kira pemerintah provinsi bisa bantu apa untuk bisa kita salurkan ke berbagai lembaga, institusi pemerintah di pusat, di provinsi, di kabupaten, di pimpinan-pimpinan perbankan misalnya, memberikan ruang kepada anak-anak kita, anak-anak asli Papua Pegunungan untuk dapat melanjutkan berkarir di mana saja mereka memilih sesuai dengan talent dan pilihan masing-masing. Sehingga ini menjadi sebuah bagian besar, kita harus memiliki sebuah sistem informasi SDM asli Papua. Kalau di JJ juga BEWA ya, BEWA yang ada di Papua Pegunungan, untuk kita sama-sama wujudkan menjadi sebuah sistem informasi terpadu. Tapi kemudian kedua, sistem informasi yang berguna bagi kami akan di tahun 2024 ini sudah memulai juga pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyusun sebuah grand design, sebuah rancangan besar untuk percepatan pembangunan SDM yang ada di Papua Pegunungan. Dan sistem informasi itu menjadi bagian di dalam desain besar pengembangan SDM itu. Dan tentu kami tidak bisa berjalan sendiri pemerintah, tapi orang membentukkan peran dari perguruan tinggi, baik STIM Kagamua Jaya dan juga Bapak Ibu pimpinan kampus yang ada di Papua Pegunungan ini. Juga kami berterima kasih dan memberikan apresiasi karya yang begitu menarik tadi dari dosen kita, Ibu Clara Bonita Madau, dan tim yang saya lihat ada Ibu Gusti Ayura Kadi, ada Angelina Biska Telenso, yang juga tadi telah menyampaikan orasi ilmiah tentang topik yang menarik bagi kita semua, simulation technique in determining students attendance using the Monte Carlo methods. Kita berapresiasi kepada ibu dosen dan teman-teman pengajar kita, luar biasa sekali dengan karya yang telah ada di jurnal internasional, jurnal nasional yang telah diakui. Dan kami juga melihat tadi laporan dari Bapak Ketua, dosen yang saat ini sedang menyelesaikan S3, doktor, ada 3 yang sedang menyelesaikan, dan kemudian saat ini juga sedang mulai akan masuk 13 program doktor lagi. Luar biasa, kita berikan kepada teman-teman kita. Terakhir, kami tentu tadi ada ajakan dari Bapak Ketua kita untuk juga memberi peran serta dari provinsi pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Di hari ini kami ingin sampaikan bahwa beberapa hari lalu kami telah menandatangani sebuah naskah perjanjian hibah kepada STIMIK Agamua untuk percepatan pengembangan kampus yang kita cintai ini menuju Universitas Bali yang ada di Papua Pegunungan. Bersama tentunya dengan universitas yang telah ada saat ini, Universitas Unai Yapis, dan juga nanti ada Okmin University di Oksipil. Dan tadi kami berbincang, tadi ada nanti satu universitas lagi, kalau tidak salah di Duga. Tentu kami akan melihat kembali lagi berbagai kerjasama ke depan. Kami memberikan dukungan agar tanah kita ini, rumah baru kita ini, Honai baru Papua Pegunungan ini harus memiliki kampus universitas. Kita berharap dukungan dari pemerintah provinsi akan terus selalu dijalankan, tapi kita juga selalu menantikan dan memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas dukungan selama ini, pembinaan, asistensi secara kelembagaan kepada kami di pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, secara khusus juga pada kampus-kampus yang ada di Papua Pegunungan ini, dan juga atas beasiswa yang ada kepada anak-anak kami. Dan juga kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Bapak Dr. Soemofu beserta jajaran di Kementerian Pendidikan, sehingga di bulan Agustus yang lalu Bapak dan Ibu
pemerintah kita intens sekali dengan pimpinan Kementerian Pendidikan untuk melahirkan sebuah aturan yang bersifat khusus untuk tanah Papua, sehingga lahir Permendikbud nomor 44 tahun 2023 di awal Agustus lalu tentang percepatan pemenuhan guru melalui pendidikan guru di tanah Papua. Ini satu-satunya aturan Menteri Pendidikan yang khusus untuk tanah Papua, bahwa pendidikan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, termasuk sekolah-sekolah tinggi yang dikelola oleh gereja, yang dikelola oleh yayasan-yayasan, dapat menghadirkan pendidikan untuk guru, PGSD, kemudian juga untuk guru PAUD dan sebagainya. Jadi ini aturan khusus yang bersifat kebijakan pendidikan yang kontekstual di tanah Papua. Di akhir kesempatan ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada kampus yang kita cintai, STIMIK Agamua Jaya atas karya, atas pengabdian selama beberapa tahun ini, 1 dekade, sudah berjalan 12 tahun, dan selamat juga kepada adik-adikku semua. Sekali lagi terima kasih kepada para dosen, tenaga pengajar yang telah mengabdikan diri, waktu, tenaga, material untuk sebuah harapan besar, perubahan besar di Papua Pegunungan ini. Di akhir sambutan kami ini, rasanya harus ada pantun. Pergi kuliah di STIMIK Agamua untuk mencari ilmu. Sambil kuliah bergurau mencari pacar. Terutama untuk adik-adik gitu ya. Bahwa Bapak jangan. Selamat wisuda Bapak, Mama, Kakak, semua di hari ini. Semoga menjadi alumni STIMIK yang bersahaja, menjadi teladan untuk kita semua di Papua Pegunungan. Terima kasih.